Bab 1091 Semua Yan Jin terkejut. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Yan Jin, kota tua dengan sejarah 3000 tahun itu berpenduduk 5 juta orang dan merupakan pusat Tiongkok dan bumi. Media, perusahaan, selebriti, dan uang yang tak terhitung jumlahnya beredar di sana. Ada banyak bangunan yang tingginya ribuan meter. Keluarga-keluarga teratas dan kultivator paling kuat di Tiongkok berkumpul di kota ini, apalagi di tempat suci budidaya. Hari ini, Qin Dongmu berjalan keluar dari taman keluarga Qin mengenakan jubah sutra dan sepatu yang dibuat khusus. Dia mengutak-atik sepasang bola giok mengkilap dengan tangannya. Tampaknya itu adalah artefak Dharma berkualitas tinggi yang terus-menerus mengeluarkan spirit Qi untuk menyehatkan tubuh. Selain itu, ada 8 harta Dharma lainnya di tubuhnya yang memiliki tingkat artefak roh. Pagi, Tuan Tua Qin. Semoga kamu baik-baik saja. Saya mendengar bahwa Nyonya akan menerobos ke level Conate. Saya harus bergabung dengan Anda untuk merayakannya ketika waktunya tiba. Orang-orang memberi selamat kepada Qin Dongmu saat dia berjalan, tapi dia hanya mengangguk sambil tersenyum dan meninggalkan distrik kaya. Qin Dongmu sangat beruntung. Chen Beixuan menolak menikahi putrinya, Qin Yaner, ketika Chen Beixuan mendominasi dunia. Tapi begitu dia pergi, Qin Yaner segera menjadi murid arena janji dan keluarga Qin juga menjadi salah satu dari 8 keluarga besar di Yanjin. Kamu benar, di antara keluarga lain yang sebanding dengan keluarga Qin saat itu, hanya keluarga Xiao yang masih bertahan. Keluarga Wang dan keluarga Li telah menghilang. Keluarga Wang sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengan kakek Chen Beixuan. Kita seharusnya mendapatkan dukungan dari tempat suci itu. Chen Beixuan tidak bisa diandalkan. Siapa yang tahu kapan dia akan menghilang lagi. Tidak hilang begitu saja. Saya mendengar bahwa para tetua di tempat suci mengatakan bahwa mereka akan melenyapkannya. Banyak orang berbisik setelah Qin Dongmu pergi. Itu adalah distrik teratas di Yanjin, sebuah tempat kaya yang terletak di daerah pinggiran kota. Ada banyak spirit Qi, jadi sangat bagus untuk budidaya. Orang-orang yang tinggal di sana mengawasi seluruh negeri. Murid kuil Taichu baru-baru ini mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan Chen Fan menjadi anggota dari tempat suci budidaya. Berita itu sudah beredar di kalangan kelas atas Yanjin. Banyak orang yang menebak apa yang akan dilakukan Chen Fan. Saya rasa itu tidak mungkin. Chen Beixuan adalah kultivator terbaik di dunia. Dia bahkan memusnahkan 8 ras alien. Dia hanya memanfaatkan situasi mereka. Pernahkah kamu mendengar bahwa para penguasa tertinggi dari 8 ras kegelapan semuanya berada di Tanah Dewa? Selain itu, tempat suci budidaya jauh lebih kuat daripada ras kegelapan. Jika Chen Beixuan cukup bijaksana, dia harus bergabung dengan salah satu tempat suci dan membentuk aliansi. Sekte Qiong Utara juga akan menjadi tempat suci setelah belasan tahun atau lebih. Tapi Qin Dongmu tidak berpikir begitu. Nak. Kamu menolak menikahi Yaner saat itu, dan sekarang, dia sudah menjadi murid arena janji. Dia bahkan akan menikah dengan salah satu yang mulia. Begitu dia memiliki seorang putra, keluarga Qin akan mendapat dukungan bahkan dari luar planet ini. Kami bahkan mungkin bisa pindah ke Lautan Bintang dan membangun keluarga budidaya baru. Dan kamu, tetaplah di sini dan tunggu hingga tempat suci itu menghabisimu. Qin Dongmu mencibir. Selain keluarga Qin, keluarga teratas di Yanjin, termasuk keluarga Xiao, keluarga Lei, keluarga Meng, dan keluarga Panjang, telah menjalin segala macam hubungan dengan tempat suci budidaya. Banyak dari putri mereka telah dinikahkan dengan beberapa petani muda dari sekte tersebut. Para pemuda itu bukanlah murid biasa, tetapi keturunan terhormat dari sekte besar di Lautan Bintang. Mereka mungkin sudah memiliki lebih dari satu istri di sana, tetapi keluarga-keluarga di Yanjin tidak mengkhawatirkan detail seperti itu. Ini akan menjadi peluang besar bagi mereka jika putri mereka bisa menikah dengan pria muda tersebut. Mereka mungkin tidak menyukai wanita biasa, tetapi wanita seperti Qin Yaner dan Jiang Churan cantik, anggun, dan memiliki bakat kultivasi. Sudah waktunya bagi Yaner untuk memikirkan bagaimana dia bisa menyenangkan Yinlan. Saya mendengar bahwa dia adalah keturunan dari sekte janji, pikir Qin Dongmu. Dia tidak menyangka Chen Fan telah membunuh Yinlan, pemuda bersayap perak. Ketika Qin Dongmu pergi, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat seseorang melayang di langit seperti matahari.
Chen Beixuan, Qin Dongmu terkejut. Chen Beixuan dari Sekte Qiong Utara telah datang. Semua pembudidaya dari planet lain, ayo keluar. Meski Chen Fan tidak bersuara keras, suaranya bergema dalam radius beberapa ratus mil, bahkan membuat Yan Jin gemetar. Semua anggota keluarga besar, sekte, konsorsium, media dan selebriti memandang dan menyaksikannya. Pada saat itu, Yan Jin telah diaduk. Ya Tuhan, siapa itu? Apakah kamu tidak mendengar itu? Chen Beixuan dari Sekte Qiong Utara, Tuan Surgawi Chen ada di sini di Yan Jin, dan dia menantang lahan suci budidaya. Wow, itu berita yang menggemparkan dunia. Sepertinya dunia akan kembali kacau balau. Berapa lama Chen Beixuan diam? Dia akan segera mengejar tempat suci budidaya itu. Banyak orang yang terkejut. Berita tentang kemunculan Chen Fan di Yan Jin dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dan dunia melalui internet, platform siaran langsung, dan televisi. Planet ini kembali tercengang. Miliaran orang segera memusatkan perhatian mereka pada Yan Jin. Chen Fan baru saja mengalahkan ras kegelapan. Dia mengejar para penggarap dari planet lain begitu cepat. Hati banyak orang tenggelam. Ras kegelapan bisa ditebak, tapi ras dari kuil Taichu, arena janji, istana matahari, dan sekte Xuan Kong tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Anggota kelas atas Yan Jin memahami bahwa para pembudidaya tersebut berasal dari planet lain dan memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi, serta latar belakang yang jauh lebih kuat. Mereka benar-benar penguasa bumi. Chen Beixuan sudah hancur. Saya mendengar bahwa ada lebih dari satu penggarap jiwa baru lahir di tempat suci budidaya tersebut, dan mereka bahkan memiliki pangeran surgawi dengan inti emas tingkat dewa. Chen Beixuan hanya membunuh leluhur keluarga dengan bantuan susunan pedang. Dia mungkin bukan tandingan monster-monster sungguhan itu, kata seseorang di forum bawah tanah Chia dengan cemas. Namun sebagian besar lainnya sebenarnya cukup percaya diri dengan Chen Fan. Bagaimanapun, dia telah melenyapkan 8 ras alien sendirian. Pada saat itu, semua orang di dunia sedang melihat ke arah itu. Saudaraku, tunggu aku. Chen Xiao memandang Chen Fan dan tersenyum masam. Dia segera merobek jasnya, melompat dari paviliun Beiding dengan esensi sejatinya dan mengejar Chen Fan. Masih di dalam paviliun Beiding, banyak murid dari keluarga besar di Yan Jin menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi terkejut. Yin Lan, Jinyao dan yang lainnya sudah mati, Yuan Xiao juga ditangkap oleh Chen Beixuan. Apa yang harus kita lakukan? Teriak seorang penggarap terhubung saat tangannya gemetar. Wanita di dalam gaun hijau muda itu bahkan terjatuh ke tanah. Chen Fan melintas di langit dan memegang Yuan Xiao saat dia melihat Gunung Yan. Matanya dengan kilau keemasan melihat menembus lapisan susunan, dia juga bisa melihat banyak pembudidaya melonjak dari gedung-gedung tinggi di puncak Gunung Yan. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Anda tidak tahu siapa yang Anda provokasi. Sekte besar dapat menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan satu jari. Tulang rusuk Yuan Xiao patah dan dadanya penyok. Wajahnya menjadi pucat, tapi dia masih terus berbicara. Oh, benar-benar, Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh. Yuan Xiao tertawa dan berkata dengan nada mengejek, haha, Sekte Wuji, berada di belakang arena Wuji, alam ilahi Taichu, berada di belakang kuil Taichu dan Sekte Niekong, berada di belakang Sekte Xuan Kong. Adapun pria bermata emas yang kau bunuh, dia adalah keturunan Istana Apollo. Itu adalah sekte terkenal yang tidak dapat binasa di lautan bintang. Mereka memiliki penggarap besar formasi jiwa dan ribuan penggarap jiwa yang baru lahir. Apakah kamu tahu apa itu penggarap formasi jiwa? Itu adalah seseorang yang bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dengan setetes darah dan bahkan bisa menebas bulan dari langit. Yuan Xiao mempertahankan sikap arogannya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Chen Fan masih terdengar tenang. Turunkan aku dan serahkan kepada para tetua kuil Taichu, arena janji, dan istana matahari. Saya bisa meyakinkan mereka untuk mengampuni Anda. Meskipun Anda melakukan kesalahan besar, ketidaktahuan bisa dimaafkan. Selain itu, dengan bantuanku, para tetua mungkin akan melepaskanmu, kata Yuan Xiao. Saat dia berbicara, ada sedikit kegembiraan di matanya. Ah, benarkah? Apakah kamu yakin para tetua tidak akan membunuhku setelah aku menjatuhkanmu? Lagi pula, aku membunuh Yin Lan, Jinyao, dan beberapa lainnya. Chen Fan berbalik dan menatap Yuan Xiao. Yuan Xiao membeku karena ketakutan dan rasa malu di wajahnya.
Dia masih ingin mencoba meyakinkan Chen Fan, tetapi Chen Fan memalingkan muka dan melanjutkan, selain itu, Istana Apollo, Sekte Wuji, dan Sekte Niekong, hanya kuat di alam surgawi kecil selatan. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte normal di galaksi tengah. Kamu tahu tentang alam surgawi kecil selatan dan galaksi pusat? Mata Yuan Xiao melotot. Itu adalah hal-hal yang hanya diketahui oleh para murid dari Star Ocean. Orang-orang di wilayah planet terbengkalai tidak akan pernah mendengar sepatah kata pun tentang mereka. Ledakan. Tiba-tiba, susunannya terbuka dan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah. Banyak conate-conate Overlord muncul, berbaris di langit dan menciptakan 4 formasi. Setelah itu, para penatua dan diaken yang mengenakan baju besi, jubah perak atau jubah emas keluar. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada para penggarap ras kegelapan. Akhirnya, 8 pemuda, yang semuanya merupakan penggarap inti emas tingkat puncak dan jauh lebih kuat dari Raja Setengah Surgawi pada umumnya, muncul. Pemimpin mereka adalah seorang pria bermata ungu dan rambut pirang. Yang lain sangat hormat saat melihatnya. Pria pirang dengan mata ungu menatap Chen Fan dan berteriak, "Apakah kamu yang mempermalukan kami?" Suaranya yang menggelegar bergema di seluruh Yanjin. Ketika pria pirang bermata ungu itu muncul, Yuan Xiao segera berkata, "Itu adalah calon pangeran ilahi dari Sekte Wuji, Wu Kai. Dia adalah penggarap inti emas tingkat dewa dan hanya berjarak setengah langkah dari tingkat jiwa yang baru lahir. Begitu dia berhasil menerobos, dia akan benar-benar menjadi pangeran ilahi dari Sekte Janji. Dia cukup kuat untuk memecahkan langit dan penggarap jiwa baru lahir palsu di wilayah planet terbengkalai jelas bukan tandingannya. Sekte Janji. Itu adalah salah satu dari 10 sekte yang tidak dapat binasa di alam surgawi kecil selatan dan sama kuatnya dengan Sekte Changshan. Di sekte yang benar-benar kuat di seluruh alam semesta, inti emas tingkat dewa tidaklah cukup. Seorang kultivator hanya akan diberi nama, Pangeran Ilahi, setelah mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Calon Pangeran Ilahi, Wu Kai, memang sangat kuat. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa petunjuk hukum Dharma setelah membentuk inti emas tingkat dewa. Dia memiliki mata ungu dan rambut pirang karena kekuatan ilahi khusus yang dia kembangkan. Para pemuda lain di sekitarnya semuanya lebih lemah jika dibandingkan. Chen Beixuan, kami tidak mengejarmu jadi kamu memutuskan untuk datang ke sini sendirian. Seseorang berkata, itu benar, para leluhur telah memutuskan untuk membiarkan Anda menjadi murid kuil Taichu. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengikuti Pangeran Ilahi untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta di masa depan. Namun, kamu datang ke sini untuk mempermalukan kami. Pemuda lain mencibir, jangan berani-berani meremehkan kami hanya karena kamu memiliki inti emas tingkat dewa dan membunuh leluhur keluarga. Yang lain mendengus. Calon Pangeran Ilahi, Wu Kai, berkata dengan tenang, Chen Beixuan, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskanmu. Aku bahkan bisa menerimamu sebagai murid sekte luar dari Sekte Janji. Menyerah dengan cepat, saya akan berbicara dengan leluhur dan Pangeran Ilahi Wu agar mereka dapat mengampuni nyawa Anda, kata Yuan Xiao juga. Chen Fan menunduk, saya baru saja membunuh beberapa anggota Anda. Mereka disebut Yinlan, Jinyao, atau semacamnya. Apakah kamu masih membiarkan aku pergi? Apa, beraninya kamu? Kamu menggali kuburmu sendiri. Para pembudidaya di Gunung Yan tercengang. Sekte besar tidak dapat mengirimkan terlalu banyak murid ketika mereka melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Selain Pangeran Ilahi dan para tetua, ada beberapa keturunan yang merupakan penggarap inti emas. Yang disebut diaken dan penggarap terhubung hanyalah budak dan pelayan yang mereka temukan di wilayah planet terbengkalai. Keturunan itu adalah yang mulia. Jumlahnya kurang dari 20 bahkan di 4 tempat suci. Namun tetap saja, Chen Fan telah membunuh beberapa dari mereka. Bagaimana mungkin orang-orang dari kuil Taichu tidak marah? Turunkan Yuan Xiao dan kami akan menyelamatkan nyawamu, kata calon Pangeran Ilahi dengan dingin. Yinlan adalah saudaranya. Dia berencana untuk menempatkan Yinlan di timnya setelah dia menjadi Pangeran Surgawi, tetapi Chen Fan membunuhnya. Banyak orang yang menonton siaran langsung merasa gugup terhadap Chen Fan. Chen Fan hanya membunuh para pelayan sekte besar sebelumnya, tapi dia sedang berurusan dengan keturunan mereka saat ini. Jika bukan karena Yuan Xiao, orang-orang itu pasti sudah menyerang. Membunuh. Chen Fan tidak repot-repot mengatakan apapun.
Dia langsung menghancurkan Yuan Xiao menjadi kabut darah, lalu mengulurkan tangan dan mengambil dahan pohon dari gunung tanpa ada yang mengetahuinya. Dia memasukkan esensi sejatinya ke dalam cabang dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia menggunakan dahan itu sebagai pedang. Bunuh dia, Wu Kai berkata dengan dingin. Penggarap Conate dan Golden Core segera melintas ke arah Chen Fan, tetapi dia hanya mengayunkan cabang di tangannya dengan acuh tak acuh. Berdengung, cahaya kemasan bersinar. Esensi sejatinya mengubah cabang yang normal dan rapuh menjadi senjata yang tiada taranya. Itu membagi penggarap terhubung, penggarap inti emas, artefak roh, dan harta karun roh menjadi dua. Desir, Chen Fan melakukan tebasan. Lusinan murid kuil Taichu langsung terbelah dua. Beraninya kamu. Beberapa pemuda bergerak maju. Mereka semua adalah keturunan sekte besar yang memiliki inti emas tingkat tinggi. Kekuatan mereka sebanding dengan setengah dewa surgawi dan mereka benar-benar berbeda dari murid lainnya. Namun, Chen Fan hanya bergerak sedikit dan dia menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan harta rahasia mereka. Ledakan, keturunan Istana Apollo mengeluarkan payung emas yang mengeluarkan suara gemuruh. Solar True Fire yang dimilikinya berubah menjadi naga api yang menyapu langit, energi mengerikan itu keluar dari payung. Tampaknya itu adalah harta karun yang setara dengan harta karun surgawi, ia bahkan bisa melancarkan serangan dengan kekuatan tingkat jiwa yang baru lahir. Tapi Chen Fan mengangkat pedangnya dan menebas. Memotong, bang, retakan kecil muncul di langit. Bumi dikendalikan oleh susunan dan hukum dharma yang tak terhitung jumlahnya, dan dimensinya setebal pelat besi. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir tidak dapat memecahkan langit dengan mudah, tetapi Chen Fan melakukan hal itu. Aura pedang itu kemudian melintas di udara, membelah keturunan Istana Apollo dan payungnya menjadi dua. Keturunan sekte besar lainnya ketakutan. Banyak orang mengenali payung itu. Itu adalah payung langit yang dibuat oleh seorang tetua tertinggi Istana Apollo untuk muridnya, itu sebanding dengan harta karun surgawi biasa. Selain itu, energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan harta karun surgawi. Namun, ia bahkan tidak bisa menahan cabang Chen Fan. Cabang, itu sepertinya bukan sesuatu yang istimewa, tapi jika dilihat lebih dekat, itu telah berubah menjadi senjata yang tiada taranya. Itu mungkin adalah cabang dari pohon ilahi, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Anda bajingan, Wu Kai sangat marah. Tidak masalah jika dia Ken atau muridnya meninggal. Namun semua keturunan itu memiliki seorang tetua di tingkat jiwa baru lahir yang mendukung mereka. Jika banyak dari mereka yang terbunuh, akan menimbulkan dampak yang sangat besar dan bahkan mempengaruhi reputasi Wu Kai. Para tetua yang kehilangan muridnya pasti akan memiliki kesan buruk terhadapnya. Chen Beixuan, jangan berpikir kamu dapat meremehkan kami hanya karena kamu memiliki inti emas tingkat dewa. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa rupa penggarap inti emas tingkat dewa yang sebenarnya. Wu Kai mendengus. Dia melambaikan tangannya dan gulungan setinggi 100 kaki muncul di langit. Ada banyak planet besar yang tergambar di sana, dan masing-masing planet membawa kekuatan inti emas. Ketika beberapa ratus dari mereka berkumpul, mereka akan memancarkan sinar terang yang bersinar lebih dari 100 mil, seolah-olah Tuhan telah datang. Banyak orang yang tercengang karenanya. Lukisan galaksi Wuji. Itu adalah kekuatan ilahi yang diperoleh Wu Kai saat dia melewati masa kesengsaraan untuk membentuk inti emas tingkat dewa. Itu sangat kuat. Ketika sebuah planet muncul di sana, Wu Kai akan memiliki kekuatan satu planet lagi. Pada akhirnya, dia dapat mengumpulkan energi dari beberapa ratus penggarap inti emas dan menghancurkan dunia dengan satu serangan. Azure Dragon dan Master leluhur dari Sekte Baji ketakutan saat mereka melihatnya melalui layar. Seluruh Yanjin diselimuti energi yang kuat dan banyak orang ketakutan. Terlalu menakutkan, terlalu kuat. Apakah itu masih merupakan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang penggarap inti emas? Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Chen Fan telah menunjukkan kepada mereka bagaimana dia membunuh penggarap inti emas seperti ayam sebelumnya. Dan kemudian, lukisan galaksi Wuji, Wu Kai tampak lebih kuat. Sebuah planet dalam lukisan itu mewakili satu inti emas. Itu mengesankan, meskipun inti emas memiliki kualitas yang lebih rendah. Ada beberapa ratus planet, jadi orang bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Sejak Wu Kai mendapatkan kekuatan ilahi ini, dia telah menjadi salah satu keturunan paling kuat di antara penggarap inti emas di
Sekte Wuji dan dia pasti akan menjadi pangeran ilahi sejati di masa depan. Membunuh. Tapi Chen Fan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mengayunkan tubuhnya dan mengubah cabang di tangannya menjadi pedang ilahi tertinggi, membunuh keturunan kedua. Beraninya kamu, Wu Kai berteriak. Begitu dia mengarahkan jarinya, lukisan di belakangnya memancarkan sinar cahaya ke arah Chen Fan. Namun, Chen Fan sepertinya telah terpisah dari alam semesta. Dia menyingkirkan kendali lukisan galaksi janji dengan mengambil satu langkah ke depan dan meraih seorang pemuda berambut perak. Tidak, pemuda itu juga berasal dari Sekte Wuji. Dia segera mengeluarkan pedang terbang karena ketakutan. Pedang terbang itu dibentuk oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan membawa kekuatan Dharma yang menakutkan. Setiap titik cahaya dapat melukai penggarap inti emas dan juga berfungsi sebagai perisai jika digunakan bersama-sama. Namun, Chen Fan menebas sekali dan sinar cahaya keemasan yang tidak bisa dihancurkan muncul. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan ilahi apapun, hanya dengan satu cabang, Chen Fan sama kuatnya dengan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Para penggarap inti emas itu bukanlah tandingannya. Puff! Keturunan ketiga terbunuh. Ark! Wu Kai berteriak dengan marah dan bergegas ke depan sambil melakukan segala macam seni rahasia. Tapi Chen Fan mengelak untuk menghindari serangannya dan menyerang keturunan lainnya. Hanya dalam beberapa detik, banyak keturunan yang melayang di langit terbunuh. Beberapa dari mereka dengan cepat melarikan diri ke Gunung Yan dan bersembunyi di dalam barisan. Beraninya kalian semut meremehkan manusia di bumi. Chen Fan menggoyangkan dahan di tangannya, yang kemudian mengeluarkan suara naga, membunuh puluhan diakon Conate dan Golden Core di sekitarnya. Wu Kai menjadi pucat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir separuh murid dan diaken kuil Taichu, arena janji, istana matahari, dan sekte Xuan Kong telah meninggal. Mereka juga kehilangan sekitar 10 keturunan, membuat hati Wu Kai berdarah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang lebih tua akan menghukumnya ketika dia kembali ke sekte janji. Nak, kamu sudah mati. Anda tidak tahu siapa yang Anda provokasi dan bencana apa yang Anda sebabkan. Sekte Anda, keluarga Anda, seluruh negara dan planet bumi akan musnah karena Anda. Semua manusia akan menjadi budak kita. Perempuan akan menjadi pelacur, sedangkan laki-laki akan menjadi pelayan di samudera bintang. Semua orang yang berhubungan dengan Anda akan dibunuh dan tidak ada keturunan Anda yang diizinkan untuk bertahan hidup. Planet ini akan berubah menjadi lautan darah untuk menenangkan sekte ilahi yang marah. Wu Kai berkata dengan marah dengan api menyala di matanya. Dia mengutuk di depan miliaran orang di bumi. Pada saat itu, semua orang, termasuk orang Tiongkok, Amerika, kultivator, dan masyarakat biasa merasakan kekejaman dan kebencian dari kata-kata Wu Kai. Apakah kita benar-benar melakukan kesalahan besar? Banyak orang berkata dengan cemas. Mereka yang mengetahui siapa yang berada di balik tanah suci bahkan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Chen Beixuan, kamu adalah pendosa umat manusia. Teriak Qin Dongmu. Tapi Chen Fan hanya mencibir, katakan itu lagi setelah kamu berhasil menjatuhkanku. Kalau tidak, kamu hanya menggertak. Wu Kai mendengus saat lukisan di belakangnya bersinar terang. Chen Beixuan, saya mendengar bahwa Anda juga telah membentuk inti emas tingkat dewa di planet Tianhuang, tetapi Anda tidak tahu bahwa ada juga 9 tingkat di tingkat dewa. Bagaimana inti emas tingkat dewa Anda bisa dibandingkan dengan saya? Aku akan menghancurkanmu hari ini untuk memperingatkan semua orang di planet ini. Lalu, Wu Kai melangkah, maju, berdengung. Lukisan galaksi Wuji, mengeluarkan seberkas cahaya yang membuat gunung-gunung runtuh. Banyak orang jatuh ke tanah dan gemetar. Sinar cahaya ditembakkan ke arah Chen Fan dengan energi yang sangat menakutkan. Serangan itu mengejutkan semua orang. Itu sama kuatnya dengan Nas Chen Soul Overload, bahkan leluhur keluarga tidak akan mampu melakukan serangan seperti itu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari penggarap inti emas tingkat dewa. Seru semua orang. Di hadapan kekuatan ilahi, harta dharma lainnya, kekuatan ilahi, dan tubuh Dao bukanlah apa-apa. Penggarap inti emas normal tidak akan berdaya melawannya tanpa harta surgawi tertinggi, bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir harus berhati-hati. Bisakah Chen Beixuan menolaknya? Banyak orang memandang Chen Fan dengan kekhawatiran, keraguan dan kecemasan. Mereka yang menyaksikan ini semua menahan napas.
Banyak orang menduga bahwa Chen Fan mungkin memiliki harta karun yang tiada taranya di suatu tempat atau dia juga akan menggunakan kekuatan ilahi miliknya sendiri. Namun, Chen Fan hanya tersenyum dan memegang dahan itu secara horizontal di depan dadanya, lalu menebasnya ke depan. Suara mendesing. Tebasan ini biasa saja, sama seperti yang dilakukan anak kecil manapun saat berlatih. Itu adalah gerakan paling mendasar, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai taktik. Namun, cahaya keemasan setinggi 3 inci keluar dari dahan dan membelah, lukisan galaksi Wuji, setinggi 100 kaki menjadi dua seperti memotong mentega. Itu terjadi dengan lancar. Aura menakutkan, cahaya terang, kekuatan planet, dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang sebanding dengan serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir pecah saat menghadapi tebasan Chen Fan. Cabang itu merobek lukisan itu dan energi tak terlihat mengalir ke arah Wu Kai. Puff! Kandidat pangeran ilahi dari Sekte Wuji itu menyemburkan darah dan jatuh dari langit. Inti emasnya hampir retak akibat dampak tebasan itu. Banyak orang yang melihatnya, termasuk para murid dari 4 tempat suci, tercengang. Chen Fan menyimpan pedang darurat dan berkata, apakah saya penggarap inti emas tingkat dewa? Tidak lagi. Ledakan. Semua orang tetap diam ketika calon pangeran ilahi Wu Kai jatuh dari langit. Murid kuil Taichu, arena janji, dan istana matahari yang tak terhitung jumlahnya kehilangan kata-kata, seolah-olah ada yang mencekik mereka. Orang lain tidak tahu betapa menakutkannya Wu Kai. Tapi mereka tahu, itu adalah kultivator paling kuat di antara semua tempat suci budidaya, selain para leluhur yang tersembunyi. Bahkan leluhur keluarga kadang-kadang mengunjunginya dan bahkan sedikit menghormatinya. Bagaimanapun, Wu Kai berasal dari Sekte Wuji di Lautan Bintang. Dia lebih unggul dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, Chen Fan menghancurkan kekuatan ilahi dari Tuan yang tiada taranya hanya dengan sebatang cabang pohon. Ark! Wu Kai berteriak. Matanya berdarah dan aura di sekitar tubuhnya bergetar hebat seperti air mendidih. Bahkan inti emas tingkat dewa di dalam dirinya telah retak. Kekuatan ilahi miliknya terhubung dengan inti emasnya. Jadi Wu Kai juga terluka saat kekuatan ilahi tersebut dihilangkan. Meskipun dia tidak langsung mati, kekuatannya juga turun 30% dan dia hampir tidak bisa melayang di langit. Detik berikutnya, dia menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan sinar cahaya dari mata ungunya. Sialan, Chen Beixuan, beraninya kamu menghancurkan kekuatan ilahi saya. Aku akan membunuhmu. Wu Kai berteriak. Tebasan Chen Fan telah memecahkan inti emas tingkat dewa. Memasuki tingkat jiwa yang baru lahir adalah hal yang mustahil baginya dalam 5 abad mendatang. Inti emas tingkat dewa mungkin sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk diperbaiki. Dia membutuhkan beberapa obat setengah ilahi atau bahkan obat ilahi untuk pulih. Jadi, bagaimana mungkin Wu Kai tidak marah? Chen Fan telah mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Membunuh. Matanya mengeluarkan 2 sinar ungu seperti 2 pedang surgawi yang tiada taranya. Mereka membawa energi yang kuat dengan campuran petir yang sangat kecil. Seni mata ungu, seni ilahi kuat lainnya dari Sekte Janji. Namun, Chen Fan hanya mengangkat dahan di tangannya dan menebasnya. Seberkas cahaya keemasan kemudian memecah 2 sinar ungu dan melintas ke arah Wu Kai. Mohon ampun, berhenti, kamu akan dikutuk jika membunuhnya. Beberapa suara itu datang dari Gunung Yan. Kemudian, beberapa energi yang kuat ditembakkan ke langit dan beberapa tangan melintas ke arah Chen Fan. Tapi sudah terlambat. Chen Fan menebas dengan tatapan dingin. Retakan. Tampaknya ia mengenai perisai keras yang tidak terlihat, tapi detik berikutnya, ia menerobos dan membelah Wu Kai dan jiwa ilahinya menjadi 2. Tidak, Wu Kai berteriak. Matanya muncul. Dia adalah kandidat pangeran surgawi dari arena Wuji, dan dia hampir mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Bagaimana dia bisa mati di tangan penduduk bumi? Namun, esensi sejati Chen Fan langsung menghancurkan jiwa dan pikiran ilahinya. Wu Kai hanya bisa menjerit saat dia langsung meledak menjadi kabut darah. Desir, Chen Fan mengambil bola cahaya perak yang tersisa di tubuh Wu Kai dan melihatnya dengan cermat. Tampaknya itu adalah lukisan galaksi yang mirip dengan lukisan galaksi Wuji, namun ada beberapa tanda kecil yang terukir di atasnya. Itu adalah inti emas tingkat dewa, milik Wu Kai. Inti emas benar-benar berbeda ketika mencapai tingkat dewa. Bahkan jika pemiliknya meninggal, kekuatan inti emasnya tetap ada dan masih dapat digunakan untuk memulai kekuatan ilahi.
Ini sebanding dengan harta karun surgawi tingkat rendah, itu adalah salah satu harta paling berharga bagi para pembudidaya di bawah tingkat formasi jiwa. Brengsek, beraninya kamu membunuh pangeran surgawi dari sekte janji. Letakkan inti emasnya, atau aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Berlutut dan mohon ampun, para tuan yang mengendalikan tangan-tangan itu sedang marah. Setelah itu, energi yang kuat jatuh dari langit dan semua orang yang berada beberapa ratus mil di sekitar Yan Jin terdorong ke tanah. Petir biru langit bahkan menyambar, mereka terkait dengan hukum Dharma, artinya seseorang telah sangat menentang kekuatan hukum. Ledakan, 1, 2, 3, 4 pembudidaya muncul dan mengepung Chen Fan. Mereka semua galak, banyak orang awam yang pingsan karena energi yang luar biasa. Kota berada dalam kekacauan. Mobil yang tak terhitung jumlahnya terjebak di jalan dan bahkan penggarap Conate jatuh dari langit, seolah-olah ada gunung yang mendorong mereka ke bawah. Lebih dari satu penggarap jiwa yang baru lahir. Azure Dragon membelalakkan matanya. Ada seorang wanita tua berpakaian hitam menginjak tanah yang tidak realistis, seorang pria pirang dengan mata emas dan matahari di belakangnya, seorang tetua dengan sayap perak dan mata perak dan seorang petani yang diselimuti kabut. Master Sekte Kuil Taichu, Arena Janji, Istana Matahari, dan Sekte Xuan Kong semuanya ada di sana. Mereka semua tampaknya adalah penggarap jiwa yang baru lahir dan ada hukum Dharma di sekitar mereka. Mereka bahkan lebih kuat daripada leluhur keluarga. Jika Tuan Naga ada di sana, dia akan mengerti. Meskipun patriark leluhur dari keluarga dan keempat Master Sekte semuanya adalah penggarap jiwa yang baru lahir tahap awal, bagaimana mungkin keluarga yang normal di wilayah planet terbengkalai dibandingkan dengan penggarap jiwa yang baru lahir dari lautan bintang? Keempat penggarap itu setara dengan penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah di wilayah planet terbengkalai. Nak, kamu Chen Beixuan. Saya sedang berpikir untuk meminta Jiang Churan menerima Anda menjadi murid. Saya tidak percaya Anda akan membunuh begitu banyak keturunan dan calon pangeran surgawi dari sekte besar. Kamu memang pantas mati. Kata wanita tua itu. Dia adalah pemimpin kuil Taichu, penguasa Yuan Xiao dan Jiang Churan. Sebidang tanah muncul di bawah wanita tua itu. Ada dewa yang bernyanyi, dewa langit menari, dan naga sejati terbang. Dia dikelilingi oleh aura, seolah dia adalah pencipta dunia. Itu benar, dia membunuh begitu banyak keturunan dan pangeran ilahi. Hanya darahnya dan darah semua orang di planet rendahan ini yang dapat menghapus penghinaan yang kita derita. Tuan Istana Matahari mendengus. Bunuh dia, kata Master Arena Wuji, yang memiliki sayap perak. Kamu ingin membunuhku. Chen Fan menjabat dahan di tangannya. Kemudian mengeluarkan suara naga dan cahaya kemasan. Chen Fan masih memiliki keuntungan hanya dengan menggunakan kekuatan yang memusnahkan 8 ras kegelapan dan membunuh kandidat pangeran surgawi, bahkan ketika menghadapi 4 penggarap jiwa yang baru lahir. Dia tidak takut sama sekali untuk bertarung melawan 4 kultivator sendirian. Semua orang kagum dengan keberanian Chen Fan. Bang, bang, bang. Chen Fan segera memblokir serangan dari keempat pembudidaya. Mereka berempat bertarung dengan Chen Fan satu persatu, tetapi semuanya didorong mundur beberapa ratus kaki. Anak ini cukup kuat. Wanita tua itu menjadi pucat. Dia hanya mengandalkan kekuatan dharmanya. Kita tidak bertarung hanya dengan kekuatan dharma ketika kita mencapai tingkat jiwa yang baru lahir, kita juga menggunakan kekuatan ilahi, mantra dharma, harta karun dharma, dan tubuh kita sendiri. Kekuatan dharma Wukai sebanding dengan kita. Namun, tidak sulit bagi kami untuk membunuhnya. Master Sekte dari Sekte Xuan Kong mendengus. Chen Fan mengerutkan kening. Bagaimanapun, cabang itu hanya berasal dari pohon biasa, bukan dari pohon ilahi atau pohon dewa, sehingga tidak dapat menahan seluruh kekuatan dharma miliknya. Itu hanya membutuhkan 20% dari kekuatannya dan akan hancur jika dia menggunakan lebih banyak. Chen Fan seperti Hercules yang mengayunkan pedang kayu. Lantas, bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan Hercules yang sebenarnya? Tapi Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya 4 semut. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Kemudian, dia mengguncang dahan itu lagi dan memasukkan kekuatan dharma ke dalamnya, mengubahnya menjadi pedang ilahi berwarna emas cerah. Memotong. Chen Fan menebas lagi, memotong salah satu lengan wanita tua itu. Ark, wanita tua itu berteriak sambil melangkah mundur. Darah emas berbau harum keluar dari lukanya. Itu adalah darah harta karun tertinggi.
Penggarap Conate dan Golden Core akan segera menjadi lebih kuat setelah meminumnya. Beraninya kamu, teriak wanita tua itu. Meskipun bukan masalah besar bagi penggarap jiwa yang baru lahir untuk kehilangan lengannya, mengingat statusnya sebagai penguasa kuil Taichu dan penggarap jiwa yang baru lahir dari alam ilahi Taichu, tidak diragukan lagi itu merupakan penghinaan baginya. Nak, aku akan menghancurkan jiwa ilahi dan inti emasmu hingga berkeping-keping, kata wanita tua itu dengan tatapan dingin di matanya. Tanah di bawahnya terus berubah dan membesar hingga menyelimuti langit. Haha, Chen Fan mencibir saat dia memasukkan kekuatan Dharma ke dalam cabang, membuatnya bergetar hebat. Yang lain merasa bahwa cabang itu tidak lagi tahan terhadap infus kekuatan dan keempat penggarap jiwa yang baru lahir sangat senang dengan ini. Mereka tidak tahu Chen Fan sedang memegang cabang. Mereka mengira itu adalah senjata terhebat. Seorang kultivator akan menjadi lebih lemah setelah kehilangan senjatanya. Chen Beixuan, kami tahu bahwa Anda cukup kuat karena Anda mampu membunuh leluhur keluarga dan Wukai, tapi jangan berpikir Anda bisa melawan kami penggarap jiwa yang baru lahir. Selain itu, kami berempat di sini dan kami memiliki kekuatan seluruh barisan di sekitar Gunung Yan saat Anda bertarung sendirian. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu harus menyerah pada kami, kata Master Istana Matahari dengan suara menggelegar. 3 penggarap jiwa baru lahir lainnya juga bergerak mendekat dan mengepung Chen Fan. Kemudian, ledakan, cabang tersebut akhirnya dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan Dharma. Pada saat itu, semua orang memandang Chen Fan dan melihatnya dikelilingi oleh 4 penggarap jiwa yang baru lahir. Dia kehilangan senjatanya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Tuan Surgawi Chen. Setiap orang yang peduli dengan Chen Fan merasa cemas. Kemudian, Chen Fan berdiri di langit dan terkekeh. Baiklah, aku tidak akan terlalu mengganggumu. Kamu pikir jumlahmu melebihi aku, kan? Kalau begitu, bersenang-senanglah dengan pelayanku. Keluar. Kemudian, Chen Fan menginjak kakinya dan dunia hitam yang luas tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat itu sangat gelap dan menyeramkan. Ada Finki berputar-putar dan suara setan ada di mana-mana. Kemudian, 6 makhluk melompat keluar dari dunia itu dan mengepung 4 penggarap jiwa yang baru lahir. Itu adalah iblis perkasa dengan Finki yang kuat menyelimuti mereka. Kekuatan mereka setidaknya telah mencapai level Nas Chen Sol tahap menengah atau bahkan tahap puncak, jauh lebih kuat daripada Master Kuil Taichu dan yang lainnya. Rupanya mereka adalah 6 iblis yang dibawa Chen Fan dari penjara di Gunung Kaisar. Dunia tercengang saat ke-6 iblis itu muncul. Ini. Setiap orang yang melihat ini tercengang dan orang-orang dari 4 tempat suci menjadi pucat. Mereka sangat bangga karena tempat suci budidaya memiliki leluhur jiwa yang baru lahir, tidak peduli seberapa kuat Chen Fan, dia bukan tandingan 4 leluhur. Para pemimpin kuil Taichu, arena janji, istana matahari, dan sekte Xuan Kong semuanya mampu menaklukkan bumi sendirian. Chen Fan hanya mengandalkan susunan untuk membunuh leluhur keluarga. Selain itu, meskipun senjata cabang miliknya tajam, pada akhirnya senjata itu patah setelah membunuh Wukai dan memotong lengan Master Kuil Taichu. Itu berarti Chen Fan sebenarnya tidak cukup kuat untuk menahan serangan 4 leluhur jiwa yang baru lahir. Namun, dia tiba-tiba memanggil ke-6 iblis itu. Saat mereka melihat Finki, Monster Ki, penampilan galak, sisik hitam, dan mata ganas mereka, semua orang tahu betapa mengerikannya mereka. Begitu mereka muncul, langit tertutup awan petir dan kilat biru menyambar. Beberapa kekuatan Dharma yang beberapa kali lebih kuat daripada para leluhur tersebar di seluruh dunia. Setiap orang yang berada dalam radius 1000 mil dari daerah itu ketakutan. Itu menakutkan, di mana Chen Beixuan menemukan 6 tuan jiwa yang baru lahir itu. Bahkan Azure Dragon pun tercengang. Tidak ada yang mengira Chen Fan akan memiliki kartu truf seperti itu. Chu Yun dan Xiao Xuan gemetar. Jika Chen Fan membiarkan ke-6 iblis itu lepas di acara besar Jiangbei, jutaan orang di Jiangbei pun tidak akan cukup bagi mereka. Adapun keluarga, serigala hitam, dan monster, hanya Mu Xiao yang mampu menghadapi mereka. Selain itu, Mu Xiao sudah menjadi yang terlemah di antara 6 iblis. Mereka berada di tingkat jiwa baru lahir tahap menengah. Setelah Chen Fan memperkuat mereka dengan kekuatan 6 dewa leluhur dalam, 6 seni iblis leluhur suci, mereka bahkan menjadi sama kuatnya dengan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Bahkan Tuan Naga dan Luo Changshen bersama-sama tidak cukup untuk menghadapi mereka. Masing-masing,
Dari mereka sebanding dengan Jenderal Ilahi Mangya. Jadi, ada 6 Jenderal Ilahi, semuanya. Mustahil. Mata Master Kuil Taichu muncul. Haha, sudah kubilang padamu bahwa kamu hanya seperti semut bagiku. Chen Fan terkekeh. Keenam iblis itu kemudian berteriak bersamaan. Aku sudah lama tidak minum darah. Guru sudah cukup lama tidak membiarkan kita keluar. Ayo bersenang-senang. Ledakan. Keenam iblis menyerang pada saat bersamaan. 6 tangan raksasa menutupi langit dan menghantam ke bawah. Ada petir biru yang tak terhitung jumlahnya di tangan raksasa itu. Itu adalah perwujudan petir dari hukum Dharma. Beberapa Vinki yang menakutkan kemudian melonjak dan dengan mudah menyingkirkan petir itu. Membuka, mata Tuan Istana Matahari memancarkan sinar keemasan dan matahari merah terbit di belakangnya. Tubuhnya dikelilingi oleh Solar True Fire. Setelah itu, dia mengeluarkan gada raksasa emas, yang berubah menjadi ukuran puluhan kaki, berkedip ke arah 6 tangan. Tapi itu tidak ada gunanya. Gada emas hanya membuat salah satu tangan mereka sedikit gemetar sebelum terjatuh. Tidak ada satu skala pun yang jatuh. Oh tidak, tubuh mereka sangat kuat. Kami tidak akan bisa mengalahkan mereka tanpa harta karun surgawi yang tertinggi, teriak Tuan Istana Matahari. Gada raksasanya seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan penggarap jiwa baru lahir yang normal. Namun, tubuh iblis-iblis itu jauh lebih kuat daripada tubuh manusia dan kekuatan Dharma mereka juga jauh lebih kuat. Chen Fan bahkan memperkuat tubuh mereka dengan 6 seni iblis leluhur suci, jadi mereka sangat kuat saat ini, dengan sedikit petunjuk kekuatan iblis leluhur. Ark, tanah di bawah penguasa kuil Taichu terkoyak oleh beberapa tangan dan tubuhnya juga tergores. Wanita tua itu kemudian dicabik-cabik. Setan, setinggi puluhan kaki dengan sisik hitam dan kaki di kepalanya bahkan telah memasukkan separuh tubuhnya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan gigi raksasanya. Tidak, wanita tua itu ketakutan. Jiwa baru lahirnya dengan cepat keluar dari tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Tapi iblis hitam lain dengan mata merah yang tampak seperti monyet bersin dan menembakkan sinar cahaya kuning, menyeret jiwa yang baru lahir dari wanita tua itu ke dalam mulutnya. Sendawa, monyet hitam itu bersendawa setelah memakan nas censol, seolah-olah sudah kenyang. Monyet pemakan jiwa, seru Tuan Istana Matahari. 2 leluhur jiwa baru lahir lainnya menjadi pucat. Master Kuil Taichu sama kuatnya dengan mereka, tapi, seni ilahi Taichu, miliknya telah dihilangkan dan dia dimakan oleh iblis, bersama dengan jiwa baru lahirnya. Berlari, itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benak mereka. Mereka segera berusaha melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Keenam iblis itu melonjak ke langit dan bayangan gelap di bawah kaki mereka menyebar, menyeret beberapa ribu kaki dari area sekitarnya ke dalam 6 dunia iblis suci. Itu adalah dunia kecil yang diciptakan Chen Fan dan merupakan kekuatan ilahi agung dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Hanya penggarap jiwa baru lahir atau penggarap formasi jiwa tahap puncak yang dapat melakukan ini dan tidak ada yang dapat melarikan diri darinya. Retakan, Master Arena Janji, penggarap jiwa baru lahir dengan sayap perak, adalah yang kedua. Meskipun dia memiliki sayap perak seperti yang dimiliki Yinlan dan sayap perak itu bahkan merupakan harta karun surgawi yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan melakukan segala jenis kekuatan ilahi, dia masih terkurung di 6 dunia iblis suci. Itu adalah dunia yang tertutup. Tidak peduli seberapa cepat Master Arena Janji itu, kemana tepatnya dia bisa pergi. Dia segera dicabik-cabik oleh 6 iblis dan Mu Xiao dengan hormat memberikan sayap perak kepada Chen Fan. Setelah itu, Master Sekte dari Sekte Xuan Kong dan Istana Matahari juga ditangani. Master Istana Matahari adalah yang paling kuat di antara mereka semua, namun dia hanya bertahan beberapa menit lagi. Segera, Solar True Fire miliknya menjadi redup. Suara guru benar-benar menghilang di 6 dunia iblis suci ketika bayangan gelap menelan sisa api emas terakhir. Hanya 6 iblis yang meraung di dalam dunia itu, seperti suara dewa iblis dari neraka. Desir, ketika Chen Fan mengambil kembali 6 iblis. Tuan dari 4 tempat suci telah sepenuhnya menghilang dari muka bumi. Hanya beberapa harta karun surgawi, seperti sayap perak dan gada raksasa, yang masih melayang di langit, mewakili keberadaan mereka. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Semua orang mendongak dan melihat Chen Fan di langit saat dia pergi ke Gunung Yan dengan tangan di belakangnya, seolah sedang berjalan-jalan. Diakon, penatua dan murid dari 4 tempat suci, dan keturunan sekte besar yang tersisa.
Tak satu pun dari mereka yang berani menghentikan Chen Fan.